wonten Kiai Haji sedanten iki pun keluarga sedanten nggih pernah gurune bapak wonten Kiai Haji Zaki wonten Gus Matabat sedanten Lek Rozin. Kula boten matur kata-kata wong Pak Muat mun ngentos ngentai waktu. Tapi kalau badhe cerita tadi temanya khulma saya kebetulan yang beliau ceritakan tentang Mbah Sahal. Kalau cerita sedikit tentang Mbah Sahal. Mbah Sahal itu sepupu Mbah Kawula. Terus dulu kalau perinan di sarang itu sering di rumah kula teng Mbah. Karena Mbah Sahal gak ada ibu asmani Badiah, Mbah kula kandung di ibu namanya Sofia. Sofia niku Mbah Badiah. Terus kula Mbah Sofia ini garwa namanya Idrus. Idrus niku bin Umar. Mbah Umar gak ada garwa namanya Maimunah niku Mbah Yuni Mbah Bedawi. Terus kula niku generasi ke-6 saking Mbah Abdul Aziz. Mbah Muat ini ke-4 saking Mbah Abdul Aziz. Terus kula niku wae potongan kalah lah teng mriki niku potongan kalah. Terus di antara cerita Mbah Sahal sing kula kenang saking bapak niku ada seorang kiai dari Demak, mboten kula perlu sebut mergi termasuk dineng nih. Kiai ini niku Khalil Mbah Mahfud mboten rawuh terpaut sehari. Sowan Mbah Sahal itidar yai ngapunten kula mboten saged rawuh Khalil Abah pergi wonten uzur ngeten-ngeten. Ternyata Mbah Sahal jawabe lucu. Apa sing do teko gak duwe uzur. Jadi Mbah Sahal jenis kiai yang gak terima alasan. Akhirnya kula niku niki mboten GR sakjane kula niku sesuk gak ada acara teng Jakarta, tapi eling-eling Mbah Sahal iku ketoke wis ra ono udur. Apa sing do teko ora duwe udur. Itu ilmu yang saya ingat terus dari bapak. Lan kula Khalil Mbah Zubair zaman kula teng Jogja niku mboten nate mboten teko. Kula nak diundang pernah sepuh niku nggih teko. Tapi paling kacau Lek Rozin aja ngundang tiap bulan. Karena saya ngajar di Mahat Ali ini terus matolet saya lah setahun pisan nih. Gara-gara gedineng tenan. Gara-gara ini wow. Jadi semenjak niku kula mboten nate nak salah terus gak ada alasan teng Mbah Mun. Pergi gara-gara teori ini bahasa lo. Apa sing do teko gak duwe udzur. Ya semua orang kan punya acara keluarga apalagi kiai-kiai sing pun payu. Kan dia sering manggung. Nah itu apalagi tadi Pak Ubed itu cerita punya rumah 3. Sak penghuninya ada dia tutup itu pun ribet. Tapi logika itu ini kalau cerita ya saya akan sering baca waktu Dewi Pak Muat kalau sering baca ada ayat saya pernah cerita sering itu di Mahat Ali di sarang bedanya Mbah Sahal dengan Mbah Mun jadi itu kayak jadi penelitian tersendiri sama-sama dididik Mbah Zubair sing Mbah Mun gampang nyepuro sing Mbah Sahal itu ndak kalau ditaklid di sarang itu dalilnya piye Gus. Nah dalil sing nyepuro ketoknya gampang. Artinya kiai khasnya kan gampang nyepuro. Tapi nak dalilnya nyepuro itu apa? Jadi serotok kangelan golekno dalil sinten Mbah Sahal nih. Ternyata teori yang dipakai Mbah Sahal ini setelah kula kaji, ya sengaja memang. Kula niku ini kenangan saya neliti tafsir. Setiap mau surat Baroah mesti eling Mbah Sahal. Di surat Baroah itu ada teori dan itu pasti benar. Ketika Rasulullah SAW badhe perang gitu ya, zaman itu sering perang ya karena musuhnya juga menyerang kita. Itu reaksi itu pakai teori matematika, pakai teori baku. Orang yang berpikir Rasulullah nggak boleh sendiri berangkat perang pasti tidak minta pamit, karena tidak akan membiarkan Rasulullah ke medan laga sendiri. Maka dari ahli Madinah wa man hawlahum minal a'rab ayatakhallafu ar-rasulillah wa la yarhubu bi anfusihim an nafsi satrusin. Sehingga Quran itu pakai teori sederhana. Tapi kalau orang itu munafik pasti berpikir ben Muhammad berangkat dhewe kok enak. Aku nang omah wae lah ben Muhammad urusane Muhammad. Orang munafik itu secara lahir itu mukmin. Sehingga Allah ketika orang munafik pamit, ya Rasulullah saya ini punya keluarga, syaghalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana. Orang munafik itu pinter. Kita punya keluarga ya Rasulullah, punya harta. Tolong diberi izin untuk tidak ikut perang karena syaghalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana. Mereka sopan minta maaf. Kanjeng Nabi karena orang baik. Kira-kira sing dinut Mbah Mun, ya ora apa-apa nak sibuk keluarga ya ora apa-apa. Tapi Allah enggak terima. Allah terus bikin satu kaidah. La yasta'dzinukal ladzina yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Wong sing mentale iman pasti gak pamit.
Mergo ora rido Kanjeng Nabi perang dhewean ra diwangi. Terus sing pamit mesti innama yasta'dzinukal ladzina la yu'minuna bil. Angger sing pamit berarti ora iman. Ya sudah terus. Jadi akhirnya jadi ana acara alumni kok men pomat pamit. Berarti dhisikno manggunge timbang masae ngono kira-kira. Niki mboten nyindir iki fakta nih maksudnya ini cerita wae. Jadi semenjak niku kula niku ora jenis wong pamit. Nah, wong sepuh lho niki cerita. Nak sing undang. Terus niki mboten nyindir ke cerita ilmiah mawon cerita membaca baru kayak membaca. Jadi kaidahnya di surat Baroah itu jelas. Orang yang punya iman terhadap Allah dan Rasul atau kepada Allah dan Rasul mungkin digugat ahli bahasa Indonesia alatut takdiyah terhadap apa kepada ya ribet. Kalau Nurian sering menerjemah kalian Profesor Zaini sering debat. Kalau ngenjang insya Allah ketemu beberapa ahli tafsir sering debat. Qul huwallahu ahad itu katakan bahwa Tuhan itu satu. Orang sing debat lo iman tuh nggak cukup dengan katakan tapi harus yakini. Mereka iman itu tasdik. Akhirnya diterjemah yakinilah bahwa Allah itu satu. Loh, orang iso ngukumi wong Islam nak wis nglafatno anutku bisa dan ati ku nomor loro. Bebet ngoten teng ruang sidang tenggene lajeng debat si tok menikatakan si tok meyakini. Akhirnya ana sing rada pecundang, katakan dan yakini bahwa Tuhan itu satu. Sing ahli kamus gak terima, mana ada di kamus kultu katakan dan yakini. Tapi debatnya betah, mergi digaji nak teng kemenak nih. Lah nek Basul Masail ra betah perkara ana sing gaji milih mauquf. Wah ribet. Debat dibiayai nggih mboten bar. Akhirnya kita terjemahan ya ono sing katakan, ono sing yakini, ono sing embos lah. Kayak kalau cerita. Jadi Quran nak ndelok teori niku yang seperti Basal ya dalile niku. Orang mukmin itu pasti nganggap dirinya itu tidak penting dibanding dirinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebut wala yarghabu bi anfusihim an nafsi. Sehingga ketika Rasulullah perang Badar dan beberapa peristiwa ketika Nabi orang-orang yang di rumah itu pahalanya sama dengan kita yang ikut karena mereka sebetulnya ada ridho gak ikut saya tapi gara-gara habasahumul uzru mereka punya uzur gak datang ke sini. Tapi cara berpikir kalau boleh dibahasakan, cara berpikir Tuhan kalau boleh dibahasakan ini istilah dalam mantek ini musyakalah lah. Mana sampean bantah pangeran kok mikir yo ribet. Karena sampean ngono ya ora tau ngaji ning matolek di Quran tuh boleh begitu ya khadi'una wa huwa khadi'uhum. Kok nanti Quran berdebat, masa Allah nipu. Wa makaru wa ribet. Makanya penting juga belajar balaghah karena di Quran mau tidak mau harus ada analisis ini jenis apa. Karena Allah tidak pernah khadi, tidak pernah makir. Tapi di Quran ada yukhadi'una wa huwa khadi'uhum. Ada kata wa makaru wa makarawa wa huwa khairul makirin. Harus ada analisis balaghah. Sehingga dari cerita bapak tadi ini cerita terus bahasa hal tadi. Kalau niku mungkin nanti setengah sakit, setengah udur betul. Nak mulang teng sarang nggih mulang. Nanti saat ini kalau sakit lagi mulang. Gara-gara terus kepikiran, aku nak loro disalami template. Sajane nak ono guru loro ra mulang, nak salami template yo gelem. Ngapunten nembe sakit. Nah iku fair. Wah ya mulang muni sakit, wae salam template ditompo. Daripada kok ora iso nampa salam template loro lah mulang. Jadi itu memang apa ya, satu ilmu, satu pelajaran. Ono terkenal termasuk Kinom sing mucal terus nganti sakniki. Meskipun badhe sowan mriki nggih wae mulang kita temu cal riyen. Mergo wau sering kula lara ngoten nggih wonten mawon tamu sing salam template 1.200. Kadang-kadang nggih kula ngumumno nembe sakit sedang gak berfungsi secara agama. Kiai nek seloro kan gak iso mulang. Nek sering iso mulang kudune gak berhak nampa servis ya. Sajane ini cerita sajane ini. Tapi kalau nanti bantah begini, wah sampai menghalangi rahmati Allah wasiat kulas ya keliru, itu teori wah, ya ribet aku teori. Tapi ini kalau cerita, jadi saya sejak baca surat Baroah sampai sekarang tuh mesti eling bahasa. Karena ayat afawau angka 5 adzinta lahum hatta yatabayyana lakal ladzina sadaqu wa ta'lamal kadzibin. Terus Allah gawe teori. Ya lewat izin itu sudah kelihatan Muhammad siapa yang punya komitmen terhadap kamu pasti tidak pamit, pasti ikut. Dan siapa yang tidak punya komitmen pasti pamit. Misalnya alasannya memang betul keluarganya sakit, keluarganya mau melahirkan.
nyawa-nyawa mereka dibanding nyawa Rasulullah itu kan tidak banding. Kalau betul keluarganya sedang mau melahirkan pun harus ditinggalkan, karena tidak ada orang yang sebanding dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jelas tuh la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min, semua sampai min waladi wa waladi sampai wan nasi ajmain. Dan itu artinya cara pikirannya bahasa hal kiai yang pamit tadi berarti nganggep manggung lebih penting timbang nekani kholi gurune. Mergo manggung 200.000 nekani kholi gurune malah kadang murun go sowanan ribet. Jadi nak delok teori niku siapapun yang nggak datang tuh pasti salah. Orang kok mungkin salah, pasti salah. Kecuali stroke lah niku saya memang ribet. Jadi itu ceritanya bapak, kalau kenang pas niku karena kebetulan soalnya bareng bapak. Bapak tapi posisi masih santri. Orang ini yang sowan tuh kiai. Ngapunten yai terus gini-gini. Siapa pasal kita di apa sing teko gak duwe uzur. Dan gara-gara ilmu itu juga menjadi pengetahuan bahwa yang sedang teko santai-santai ini jangan kira ini pengangguran semua. Loh, justru ini keangkuhan, sing ora teko alasannya udhuru keangkuhan. Apa angkuhnya? Berarti nganggep sing teko wong nganggur. Sampean tersinggung enggak darani teko wong nganggur? Tersinggung kan? Jadi ini pentingnya ilmu. Kedua, kedua kalau tak cerita sedikit tadi.